Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Dia Hayu Kusumaningrum. Kita akan membahas mengenai filosofi pendidikan Indonesia pada topik 4 aksi nyata. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dan ideologi nasionalisme Indonesia seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menjadi pedoman bagi setiap perilaku bangsa Indonesia, yang mana perilaku tersebut harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga bangsa Indonesia mempunyai kepribadian dan juga jati diri yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Selain pedoman hidup, Pancasila menjadi pandangan hidup yang ditentukan oleh implementasi fungsi Pancasila sebagai bentuk karakteristik dari bangsa Indonesia. Pendidikan karakter yang berupa pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, dan pendidikan watak merupakan komponen yang penting dari proses pendidikan. Dengan pendidikan karakter dari penerapan nilai luhur Pancasila akan membantu peserta didik di sekolah menjadi manusia yang sempurna. Entitas dan identitas. Entitas merupakan suatu yang memiliki keberagaman yang unik dan berbeda, sedangkan identitas merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Identitas dapat digambarkan sebagai cara individu atau kelompok untuk mendefinisikan diri mereka atas dasar suku, ras, agama, budaya, dan juga bahasa. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia, yakni adanya ciri khas keberagaman nilai yang terkandung pada Pancasila. Sedangkan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia yaitu adanya ciri khas yang berbeda dari bangsa lain. Karena bangsa Indonesia merefleksikan nilai-nilai atau pedoman yang terkandung pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan menghayati Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 yaitu adanya pengaruh budaya asing, perkembangan teknologi, keterlibatan orang tua yang kurang maksimal terhadap anaknya, pengaruh lingkungan pergaulan peserta didik. Pengaruh budaya asing yaitu ketika peserta didik suka menirukan cara berpakaian, gaya bahasa dalam berbicara. Terkadang terdapat peserta didik yang berdandan dan bergaya berlebihan yang tidak sesuai dengan usianya, dan lain sebagainya. Dari hal yang telah kita jelaskan di atas, dikarenakan adanya perkembangan zaman serta teknologi. Meskipun perkembangan teknologi saat ini memiliki nilai positif, namun juga terdapat nilai-nilai negatifnya. Nah, tantangan terkait kekurangan dan kelebihan itu terjadi ketika orang tua saat ini kurang memperhatikan pendidikan anaknya, terutama secara emosional. Orang tua hanya berfokus pada kemampuan kognitif, sehingga meskipun dalam segi kognitif cukup baik, tak jarang sikap mereka lebih buruk dari itu. Padahal keterlibatan orang tua dalam proses tersebut sangat-sangat diperlukan, karena orang tua merupakan pendidikan pertama, sehingga orang tualah yang paling berperan dan berkewajiban mendidik serta membimbing anaknya. Tantangan terkait pengaruh pergaulan peserta didik, dikarenakan ketika seorang tumbuh di lingkungan baik, maka akan tumbuh pula karakter serta tingkah laku yang baik. Begitu pula sebaliknya, lingkungan dan pergaulan yang tidak baik akan mempengaruhi seseorang untuk melanggar norma-norma yang ada. Oleh karena itu, pergaulan untuk
memperhatikan lingkungan peserta didik yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter sehingga menjadi tantangan dalam penghayatan profil pelajar Pancasila. Penghayatan dalam profil pelajar Pancasila yang telah diajarkan dan diterapkan di sekolah. Perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 di ekosistem sekolah dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan untuk membentuk karakter peserta didik seperti berikut. Yang pertama, ada elemen profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dapat dilakukan dalam kegiatan penanaman karakter religius seperti penanaman budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kepada guru juga warga sekolah yang lainnya melakukan pembacaan doa sebelum kegiatan pembelajaran. Kegiatan peringatan Hari Besar Islam seperti pembiasaan untuk beribadah secara berjamaah. Yang kedua, elemen profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global dapat diwujudkan dalam kegiatan seperti peringatan hari-hari nasional dengan menggunakan pakaian adat pakaian zaman dahulu maupun pakaian-pakaian dengan tema pahlawan. Yang ketiga, ada elemen bergotong royong. Pada profil pelajar Pancasila dapat dilakukan melalui kegiatan pada proses pembelajaran dengan kolaborasi dengan membentuk kelompok untuk berdiskusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan serta melaksanakan bersih sekolah. Yang keempat, elemen profil pelajar Pancasila yang mandiri dapat diwujudkan dalam kegiatan pemberian tugas mandiri maupun pemberian tanggung jawab terhadap setiap individu peserta didik, seperti mematuhi aturan-aturan sekolah. Elemen kunci mandiri terdiri dari kesadaran terhadap diri sendiri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Yang kelima, elemen profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis dapat diwujudkan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan model PJBL atau model tersebut dapat membantu peserta didik untuk bernalar kritis. Dan yang terakhir, yang keenam adalah profil pelajar Pancasila yang kreatif. Dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dapat mengasah dan memancing peserta didik untuk berpikir kreatif. Seperti pembagian tugas sesuai dengan apa yang peserta didik sukai. Dengan hal tersebut, peserta didik akan merasa diberi kebebasan dalam menyelesaikan tugas sesuai kreativitas yang dimiliki, namun tetap fokus pada pencapaian tujuan pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.